Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gatamala Grinawa, perkenalkan nama saya Sandra Berliana Putri dengan nomor induk mahasiswa G1401221021, Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya dari kelompok besar Gatamala Sangkara dan kelompok sedang Wirasena Bandawasa. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama terkait setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman, ketika kita mendengar atau membaca sebuah kalimat, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, tentunya muncul sebuah pertanyaan atau lebih dalam benak kita. Apa itu Pancasila? Dan apa pula yang dimaksud dengan ideologi negara? Nah, Pancasila adalah rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara yang terdiri atas 5 dasar. Sedangkan ideologi negara adalah tujuan dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan dicapai. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya adalah nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai tujuan, visi, cita-cita normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengetahui makna dari Pancasila sebagai ideologi negara, muncul lagi pertanyaan baru. Bagaimana caranya agar sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara tumbuh dalam diri kita? Nah, di sini ada 2 aspek mendasar agar sikap setia pada Pancasila ini tumbuh dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah memahami nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sebelum kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita harus memahami apa-apa saja makna dan nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman makna dan kesalahan dalam bertindak. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan atau religius, yaitu setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Sila yang kedua mengandung nilai kemanusiaan, yaitu memperlakukan setiap individu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak membeda-bedakan perlakuan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Sila ketiga mengandung nilai persatuan, yaitu usaha bergerak ke arah bersatu di tengah perbedaan yang beragam menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau dengan kata lain, kedaulatan berada di tangan rakyat. Sila kelima mengandung nilai keadilan, yaitu nilai yang menjunjung tinggi norma yang berdasarkan ketidakberpihakan, kebersamaan, dan pemerataan dalam setiap hal. Setelah kita memahami nilai-nilai dari setiap sila Pancasila, aspek yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila pertama adalah dengan menjalankan perintah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, serta membangun sikap toleransi antar umat beragama. Contoh pengamalan sila kedua yaitu dengan mengikuti berbagai macam kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, kemudian membantu korban bencana, lalu tidak membeda-bedakan teman. Contoh pengamalan sila ketiga adalah cinta kepada tanah air serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan juga dengan memakai produk dalam negeri. Contoh pengamalan sila keempat adalah dalam menghadapi suatu permasalahan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikannya. Kemudian, tidak memaksakan suatu pendapat kepada orang lain, dan juga menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan diri kita. Kemudian, contoh pengamalan sila kelima adalah dengan bekerja keras, hemat, dan juga menghargai hasil karya orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.